Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Novi Kusumanilong, SPD PI PSD. Saya sebagai staf pengajar di Prodi Dermatologi, Venerologi, dan Estetika dan mampu mengenai mata kuliah Morpus Hansen. Mata kuliah Morpus Hansen ini membahas mengenai etiologi, patofisiologi, serta penata laksanaan pada Morpus Hansen, serta membahas mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada Morpus Hansen. Mata kuliah dari Morpus Hansen ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah supaya mahasiswa mampu untuk melakukan diagnosis serta melakukan tata laksana permasalahan pada Morpus Hansen dengan menerapkan IPM secara beretika dan profesionalisme. Metode perkuliahan pada Morpus Hansen ini berupa bedside teaching, kemudian case-based learning, kemudian pembacaan tinjauan mustaka, kemudian rubric-based learning, sehingga mahasiswa dapat secara aktif dapat mencapai tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini. Kemudian jumlah SKS yang dapat diberikan pada mata kuliah ini adalah 6 SKS. Penilaian dari hasil belajar mata kuliah ini didapatkan dari penugasan, kemudian ujian teori subbagian dan ujian kasus subbagian pada mata kuliah Morpus Hansen. Berikut akan saya sampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah saya, yaitu Morpus Hansen, dengan judul Perkuliahan Nekrosi. Berikut saya tampilkan cuplikan pengajaran mengenai mata kuliah Morpus Hansen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Novi dari bagian kulit ya. Di sini kebetulan saya mengaku mengenai Morpus Hansen ya, atau nekrosi. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya itu diharapkan mampu mendiagnosis serta melakukan penata laksanaan permasalahan pada Morpus Hansen dengan menerapkan EPM secara beretika dan profesional. Kemudian untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah yaitu untuk mampu mendiagnosis serta melakukan penata laksanaan pada Morpus Hansen dengan menerapkan EPM secara beretika dan profesionalisme. Jadi dengan mengikuti perkuliahan ini diharapkan kalian nanti akan mampu menjelaskan mengenai Morpus Hansen serta pengelompokannya, kemudian mampu menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis dari Morpus Hansen, serta mampu untuk menentukan tata laksana dari Morpus Hansen. Nah, masuk ke di sini definisi dari Morpus Hansen ini itu suatu penyakit infeksi kronis ya. Biasanya dapat mengenai kulit, kemudian saraf perifer, kemudian traktus respiratori bagian atas, kemudian retikulum endothelial system, kemudian mata, tulang, testis ya, kecuali adalah sistem saraf pusat. Nah, etiologinya adalah berupa Mycobacterium leprae. Di sini dia berbentuk batang, dia sifatnya adalah basil tahan asam, ya, merupakan gram positif dengan panjangnya sekitar 1 sampai 8 mikron, ya, dengan diameter 0,2 sampai 0,5 mikron. Ya. Dia terletak di intraseluler, ya, dia menyukai kondisi suhu di mana kurang dari 37 derajat Celcius. Ya. Tetapi si Mycobacterium leprae ini dia tidak dapat dilakukan kultur. Nah, bagaimana cara penularannya dia? Jadi dia bisa menularkan person by person, jadi antar orang. Ya, biasanya dia bisa menularkan melalui saluran nafas, ya. Kemudian juga bisa melalui kulit, tetapi harus dengan kontak yang intens dan cukup lama.
berpengaruh di sini adalah imunitas dari pasien tersebut, kemudian virulensi dari Mycobacterium lepra, serta dari lingkungan, ya higiene sanitasinya, kemudian dari lingkungan sosialnya. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa Mycobacterium lepra ini dia tidak bisa dilakukan kultur. Untuk pemeriksaan dari bakteriologisnya, jadi kita memerlukan suatu diagnosis, ya. Kemudian juga kita untuk mengetahui spektrumnya, kemudian juga mengetahui evaluasi dari pasien tersebut, ya. Kemudian prognosis dari penyakit ini, ya. Jadi bagaimana untuk menentukan diagnosis dari lepra ini, ya. Jadi jika menunjukkan satu atau lebih dari cardinal sign, ya, di sini adalah salah satu bisa berupa hipopigmentasi atau warna kulit yang putih atau mungkin kemerahan, ya, dengan adanya disertai dengan hilangnya sensasi atau mungkin terasa seperti kebas, ya. Kemudian ada keterlibatan dari saraf perifer, ya. Biasanya bisa dilakukan pemeriksaan dan didapatkan adanya pembesaran atau penebalan dari saraf perifer tersebut, ya. Juga disertai dengan hilangnya rasa atau rasa yang terasa kebas, ya. Kemudian apabila dilakukan pemeriksaan penunjang, ya, maka akan tampak hasil tahan asam, ya. Jadi di situ menunjukkan apusannya adalah positif, ya. Tapi apabila ternyata semua negatif, maka perlu dilakukan observasi ulang selama 3 sampai 6 bulan berikutnya. Nah, di sini dikenal dengan bacterial index, ya. Jadi di sini bacterial index ini untuk menegakkan diagnosis, kemudian untuk mengetahui spektrum dan untuk evaluasi dari keberhasilan terapi kita. Nah, ini di sini ada bacterial index. Jadi apabila dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis, ya, apabila dijumpai dari hasil tahan asam tersebut dengan jumlah adalah 1000 per lapangan pandang, maka bisa disebut bacterial index tersebut adalah 6, ya. Kemudian apabila 100 sampai 1000 per lapangan pandang, maka bisa disebut bacterial index tersebut adalah 5. Kemudian apabila 10 sampai 100 per lapangan pandang, ya, maka bacterial index tersebut adalah 4 plus, ya. Kemudian 1 sampai 10 adalah 3 plus, kemudian 1 sampai 10 per 10 lapangan pandang adalah 12, kemudian 1 per 10 per 100 lapangan pandang adalah 1 plus. Tapi apabila tidak dijumpai hasil tahan asamnya, berarti bacterial indexnya adalah 0. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai morphological index, ya. Jadi morphological index ini merupakan proporsi atau persentase, ya, dari bakteri yang terwarnai, ya, atau tercat, ya, itu. Jadi ada menurut Lively tahun 1971, ya, apabila ada regularly stained bacteria, jadi bakteri tersebut tercat secara reguler, ya, berarti dia adalah bakteri yang solid. Tapi apabila dijumpai bakteri yang tercat secara tidak reguler, maka itu adalah berupa fragmented atau granular bakteri. Ya. Jadi kenapa harus mengetahui morphological index? Jadi di sini MI itu adalah untuk mengetahui respon dari terapi. Ya, kita evaluasi tiap bulan atau saat dia kontrol, ya. Jadi untuk mengetahui apakah terapi tersebut bekerja atau efektif untuk pasien tersebut, ya. Kemudian juga untuk mengetahui adanya resistensi dari obat, ya.
menentukan tingkat infeksiositas dari si pasien tersebut ya. Pada saat terapi ya biasanya morphological index ini dia akan menurun secara cepat. Bacterial indeksnya akan menurun secara perlahan. Kemudian tujuan dari klasifikasi dari lepra ini ya, ada infeksius atau non infeksius yang untuk mengetahui dia apakah infeksius atau tidak. Kemudian untuk mengetahui kemungkinan dia infeksius ya, untuk mengetahui kemungkinan dia disable, dan untuk mengetahui durasi dari terapi. Nah, ini klasifikasinya. Jadi klasifikasinya ada yang berdasarkan Ridley and Joplin tadi ya, 1971 ya, ada tuberkuloid, borderline lepromatos dan lepromatos ya. Kemudian menurut kriteria dari Madrid itu ada indeterminate, tuberkuloid, borderline dan lepromatos ya. Kemudian menurut WHO tahun 1988 itu ada paucibacillan dan ada multibacillan. Nah, di sini bisa digabungkan kalau tuberkuloid dan borderline tuberkuloid menurut WHO itu disebut sebagai paucibacillan. Ya, kalau borderline lepromatos dan lepromatos ini adalah multibacillan menurut WHO. Kemudian ya bisa dibedakan lagi. Jadi kalau apa bedanya antar klasifikasi tersebut ya? Ada indeterminate tuberkuloid dan borderline tuberkuloid ini dia masih bersifat non infeksius ya. Tapi untuk yang borderline lepromatos dan lepromatos ini dia sifatnya infeksius. Jadi dia bisa menularkan ke orang yang lain ya. Kemudian indeterminate ini biasa dijumpai pada anak-anak. Kemudian tuberkuloid ini biasanya dia hanya dijumpai 2-3 lesi ya. Kemudian untuk borderline tuberkuloid ini biasanya ada lesi satelit ya, berupa lesi kecil di sekitar dari lesi induk. Kemudian borderline ini ada pars operation ya. Kemudian untuk gambaran klinisnya yang indeterminate ini dia masih berupa hipopigmentasi atau berwarna pink. Jadi masih awal-awal itu masih tersamarkan ya. Kemudian yang tuberkuloid ini dia berupa makula hipopigmentasi ya, masih sama. Kemudian borderline tuberkuloid ini dia berupa makula hipopigmentasi yang kemerahan ya. Kemudian borderline ini dia dimorfos ya, biasanya sudah timbul simetris ya. Kemudian borderline lepromatos ini dia terdapat papul dan nodul yang simetris ya. Demikian juga lepromatos. Kemudian untuk indeterminate ini belum ada rasa kebasian, belum ada rasa hilang sensasi. Untuk yang tuberkuloid, borderline tuberkuloid dan borderline ini dia sudah mulai muncul rasa hilang sensasinya. Kemudian borderline lepromatos ini sensorinya sudah hilang. Kemudian juga berkeringat dan pertumbuhan rambutnya sudah mulai berkurang ya, dan banyak yang merontok. Kemudian yang lepromatos ini yang paling berat, dia ada stopping and close anestesi, jadi rasa kebal dia di kedua tangan dan kaki. Kemudian yang indeterminate ini belum ada pembengkakan dari saraf, jadi belum lebam. Kemudian kalau yang tuberkuloid, borderline tuberkuloid dan borderline ini dia sudah ada penebalan saraf ya. Kemudian yang borderline lepromatos dan lepromatos itu dia sudah ada kerusakan dari saraf. Kemudian untuk tes lepromin ini masih negatif untuk yang indeterminate. Kemudian yang tuberkuloid ini dia positif 4
yang putaran tuberkuloid ini positif 3, putaran ini positif 1 sampai 2, ya. Putaran leukromatos ini sudah negatif, ya. Kemudian hasil tahan asam, ya, di tuberkuloid tidak ada, dan ini juga tidak ada. Kemudian di putaran tuberkuloid ini bisa ada, bisa tidak ada. Kemudian kalau putaran sudah dijumpai positif 3, ya. Kemudian kalau putaran leukromatos ini positif 3 sampai 4, ya. Leukromatos positif 5 sampai 6. Nah, kemudian si lepra ini diapakan? Jadi ada terapi lepra yang kita sebut dengan MDT atau multi drug terapi, ya. Di sini fungsinya adalah untuk mencegah dari resistensi dari terapi tersebut karena pengobatannya cukup lama, ya. Kemudian juga untuk memutus dari transmisi dari infeksi tersebut. Nah, menurut WHO tahun 97, ya, untuk variation atau paucifacilla singulation leprosi di pembagian untuk terapinya, ya, ada variation, ada 2 sampai 5 skin lesion atau disebut paucifacilla leprosi. Kemudian yang untuk lebih dari 5 lesi adalah multibacillary leprosi. Di sini untuk paucifacilla singulation, ya, itu untuk anak-anak itu ada rifampicin 300 ml, ofloxacin 200 ml, kemudian minocycline 50 ml. Ya. Kemudian yang dewasa ada rifampicin 600 ml, ofloxacin 400 ml, dan minocycline 100 ml. Jadi kita sebutnya single dose ROM, ya, rifampicin, ofloxacin, minocycline. Kemudian untuk yang lesinya ada 2 sampai 5 lesi kulit atau paucifacilla, ya, itu untuk yang anak-anak ada yang terapinya bulanan. Jadi pada hari pertama yaitu ada rifampicin 450 ml dan dapsone 50 ml, ya. Kemudian hariannya hari 2 sampai 28, ya, itu dapsone 50 mg per hari. Nah, kemudian untuk yang dewasa beda dosis, jadi yang monthly treatmentnya tiap bulan ada rifampicin 600 ml dan dapsone 100 ml. Kemudian yang per hari adalah 2 sampai 28 hari adalah dapsone 100 mg per hari. Untuk durasi terapinya adalah 6 sampai 9 bulan. Ya, jadi cukup lama. Kemudian yang untuk multibaciller, ini untuk yang terapi bulanannya rifampicin 450, ofloxacin 150, dan dapsone 50. Ya, sedangkan untuk yang dewasa itu monthly treatmentnya rifampicin 600, kemudian ofloxacin 300, ya, dan dapsone 100. Kemudian untuk daily 2 sampai 28 hari untuk yang anak-anak ofloxacin 50 mg daily dan dapsone 50 mg daily. Kemudian yang untuk dewasa ofloxacin 50 mg daily, dapsone-nya 100 mg daily, ya. Durasi terapinya adalah 12 sampai 18 bulan. Ya, ini gambar-gambarnya. Ini untuk yang Morbus Hansen, lepra tipe borderline, ya. Ada lesi punch-out di situ, ya, yang masifnya. Kemudian yang tipe borderline lepromatos, ya. Kemudian ini tipe borderline tuberculoid, ya, masih tampak batasnya yang tegas dengan lesi satelit yang terdapat di sekitar lesi utamanya. Kemudian yang indeterminate, ya, masih solitan, masih tidak terlalu tampak, ya, tidak terlalu nyata. Kemudian yang tipe tuberculoid, ya, ini lesinya tampak meninggi. Biasanya sering diagnosis banding dengan tinea cruris, ya. Tinea tipe LL, ya, di sini tampak facies leoninanya yang khas, ya. Kemudian juga alis, tampak nodul-nodul di 2 alis. Ini facies leonina dan ada rosi sudah
berdoa alis rontok. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa lepra ini merupakan penyakit infeksi kronis, ya, yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra, ditransmisikan melalui kontak person orang ke orang dalam waktu yang cukup lama, ya, dan tapi si lepra ini masih bisa diterapi dengan multi drug therapy tadi. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Selamat sore, Ya. Mohon izin bertanya ya dokter, untuk pemeriksaan penunjang pada MH ini nasi kulitnya dia bagaimana saja? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, pemeriksaan penunjangnya bisa diambil dari badan, ya. Nah, itu biasanya yang digunakan adalah di cuping telinga, ya. Pemeriksaannya bisa diambil dari serum dari cuping telinga, kemudian juga dari lesi kulitnya, dan juga bisa dari tractus respiratorius, ya. Swab dari hidung bisa diambil dari situ untuk pemeriksaan penunjang mikroskopis tadi yang saya sebutkan. Begitu? Masih ada yang mau bertanya lagi? Ya. Kalau ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membawa manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.